Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan mencoba membahas tentang topik lanjutan terkait sastra dalam konteks kebudayaan, yaitu sastra dengan pendekatan ekstrinsik. Jika ekstrinsik itu kita maknai sebagai pendekatan luar dari suatu objek, maka kita memahami intrinsik sebagai bagian internal dari sebuah objek. Kalau kita mempelajari karya sastra dengan pendekatan intrinsik, maka kita akan fokus pada apa yang terjadi di dalam karya sastra itu sendiri. Misalnya secara mudah kita bisa melihat rima atau bunyi yang ditimbulkan, ya, atau kita bisa melihat bagaimana plot atau alur dari sebuah prosa, ya, atau kita bisa melihat diksi dari puisi, ya, atau syair, ya, atau hal-hal yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri, itu kita sebut sebagai pendekatan intrinsik. Sedangkan pendekatan ekstrinsik, kita akan melihat karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri, ya. Hal-hal yang berada di luar karya sastra itu, ya. Apakah itu nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup penulisnya, kemudian bagaimana psikologi, ya, dari penulisnya maupun psikologi yang muncul dari pemahaman tentang kehidupan manusia. Kemudian kita bisa melihat bagaimana karya sastra dalam konteks masyarakat, ya, dilihat dari konteksnya, latar belakang di mana cerita itu dibuat dan seterusnya, ya. Jadi kita akan melihat hal-hal di luar karya sastra itu. Jadi unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra yang secara tidak langsung diyakini mempengaruhi bangunan atau sistem organisme dari karya sastra itu sendiri, ya. Misalnya kita tadi melihat bagaimana karya sastra lahir di era Perang Dunia, misalnya Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, atau karya sastra yang terlahir dari perang berkepanjangan di Afghanistan misalnya. Begitu juga karya sastra yang terlahir ketika masa merkantil misalnya di Eropa, atau masa-masa kejayaan para tuan tanah, ya, di Inggris misalnya, di Prancis dan negara-negara kerajaan besar di eranya yang kemudian sekarang menjadi republik. Namun Inggris tetaplah sebuah negara monarki, ya, tapi pergeseran monarki di era sebelumnya dan era sekarang itu tentu juga muncul dalam karya-karya sastranya, ya. Dalam karya-karya sastra di era milenial ini, ya, sejak masuk ke milenium baru ini, popularitas karya sastra di negara-negara yang dianggap negara dunia ketiga itu meningkat, ya, karena sastra butuh bahan bakar yang kuat, ya, untuk penulisannya, sehingga dipandang membangun konstruksi sastra yang kuat, ya. Misalnya Afghanistan dengan kehidupan sebelum, ya, kalau sekarang Taliban berkuasa kembali, di era sebelum Taliban itu runtuh itu diceritakan di dalam beberapa novel, ya. Misalnya salah satu novel yang cukup populer itu Kite Runner, itu menceritakan bagaimana kehidupan anak-anak dari golongan kaya yang berinteraksi dengan anak-anak dari golongan miskin, ya, di era transisi ketika Taliban runtuh, kemudian berkuasanya kaum moderat yang disponsori oleh Barat. Mereka mencoba menggambarkan Taliban sebagai pelaku kejahatan dan pelaku diskriminasi, pelaku hal-hal yang bersifat inhuman atau tidak manusiawi, ya, di dalam perilaku mereka dalam memimpin, ya. Bagaimana mereka bisa memutuskan atau menghukum orang berdasarkan hukum-hukum yang diyakini, ya. Kemudian
muncullah figur-figur penentang ya, kemudian disponsori oleh Barat ya. Misalnya diyakini Afghanistan itu perempuan dan anak-anak perempuan khususnya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ya dari eh, penguasa Taliban ya, sehingga mereka tidak boleh sekolah dan seterusnya. Mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dalam kacamata Barat. Maka muncullah Malela ya sebagai tokoh-tokoh itu. Sebenarnya Malela ini digambarkan dengan cukup baik dalam sebuah novel karya penulis yang sama ya, dari Khaled Hosseini yang menulis Kite Runner. Saat dia menulis A Thousand Splendid Suns, dia menggambarkan bagaimana kehidupan perempuan yang dipaksa menikah di bawah umur, tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan dan seterusnya ya. Ini cara sastra untuk membangun image tentang sebuah fenomena dari yang ditimbulkan dari Taliban ya. Ada juga karya-karya sastra lain juga yang populer ya, yang muncul dari Afghanistan. Kemudian unsur-unsur ekstrinsik karya sastra meliputi unsur biografi, psikologis, lingkungan, dan pandangan hidup pengarang. Ini diambil dari sebuah buku Welak and Warren ya, sebuah buku yang saya rasa patut kalian baca dan pelajari ya ketika kalian sedang mempelajari sastra sebagai sebuah studi ya. Ini salah satu buku yang digunakan cukup luas di kalangan pembelajar sastra ya. Kemudian kita akan coba melihat satu persatu sastra dan biografi ya. Sastra dan biografi ada beberapa hal yang patut kita catat dalam perspektif ini ya, yaitu dapat dinikmati karena mempelajari hidup pengarang yang jenius ya, perkembangan moral, mental, dan intelektual pengarang yang tentu menarik. Kemudian studi sistematis tentang psikologi pengarang dan proses kreatif ya, dan memberi masukan tentang penciptaan karya sastra. Karya sastra itu bisa juga menjadi wadah menumpahkan sikap dari seorang penulis ya. Misalnya penulis yang menolak rezim penguasa, kemudian dia mencurahkannya dalam karya sastra. Kita kemudian melihat bahwa apakah mereka para penentang itu hidup di dalam represi atau tekanan sehingga mereka kemudian mencurahkan. Iya, banyak sekali penulis-penulis yang terlahir dari kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami ya. Tapi tidak semua penulis besar dengan karya-karya besarnya itu terlahir dari keluarga yang tertekan dan kesulitan seperti itu. Banyak juga penulis-penulis yang memiliki karya besar dan memiliki nama itu berasal dari kalangan kaya, dari kalangan bangsawan, dari kalangan pemilik modal atau keluarga tuan tanah sekalipun ya. Banyak juga. Tapi jiwa menentang mereka itu merupakan hasil dari pendidikan juga ya. Ketika mereka memiliki kesadaran bahwa semua manusia memiliki hak yang sama, hak asasi yang sama, berdasarkan hasil pendidikannya dia kemudian melakukan penentangan-penentangan dan menghasilkan karya-karya sastra ya. Dalam konteks ini karya sastra kita bisa lihat tidak hanya dalam bentuk novel ya, kita juga bisa melihatnya dalam hal-hal lain ya. Misalnya lagu ya, salah satu yang populer dan menjadi legenda hingga hari ini misalnya lagu-lagu karya Bob Marley ya. Dia menulis lagu-lagu perlawanan juga di dalam karya-karyanya ya. Terinspirasi oleh bagaimana dia merasa rasnya itu sebagai ras yang terpinggirkan dari peradaban dunia ya. Kemudian dia menulis penentangan-penentangan itu ya. Dia juga melakukan protes-protes anti pemerintah dalam lagu-lagunya. Banyak juga penulis-penulis novel besar ya yang melakukan hal yang sama ya. Penulis-penulis Rusia misalnya itu banyak sekali ya. Dostoevsky dan beberapa penulis yang memiliki rekam jejak portofolio karyanya yang sangat berpengaruh ya. Menentang rezim-rezim kaisar misalnya di Rusia itu ya. Jatuhnya kekaisaran Rusia kemudian tergantikan oleh Union ya, Soviet Union itu merupakan salah satu bentuk
bagaimana kita melihat karya sastra, kita membaca biografi penulisnya. Jadi bayangan kita setiap penulis yang hidup dalam tekanan itu menghasilkan karya sastra yang luar biasa. Tapi ternyata ada juga ya para penulis yang hidup enak, kenyang dan berkecukupan juga melakukan penulisan yang apa ya, yang juga melupakan karya-karya perlawanan. Ya. Kemudian sering kali mempelajari karya sastra dari sisi biografi ini ada kekurangan-kekurangan yang mungkin perlu kita catat ya. Kita cenderung melupakan bahwa seni bukan sekedar perwujudan pengalaman, tapi merupakan mata rantai tradisi sastra, ya, konvensi yang menentukan apakah suatu karya disebut drama atau puisi. Nah ini maksudnya dari poin ini adalah penulis itu tidak serta-merta menulis sebuah karya hanya dari pengalamannya, tapi dia juga merupakan bagian dari konvensi atau kesepakatan kepenulisan sastra. Ya. Jadi tidak sepenuhnya adalah bagian dari pengalaman hidup penulis. Ya. Dia bisa juga dipelajari dan bisa dikreasikan. Kemudian juga mengaburkan pemahaman proses sastra karena tradisi sastra dipecah-pecah menjadi sejumlah siklus hidup pengarang. Ini hal yang agak lemah ya dari sisi ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, contohnya beberapa penulis di Indonesia ya yang besar, misalnya Pramudia itu, dia memang seorang penentang ya rezim Soekarno. Dia bahkan pernah dipenjara, diasingkan ya, di rezim Soekarno. Tapi karya-karya yang dia tulis sebenarnya adalah karya-karya yang berbicara tentang kolonialisme di era di mana dia belum terlahir, tapi dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang terjadi di era-era itu. Namun tulisan-tulisannya di dalam media yang sering mengkritik pemerintah itu dianggap menjadi ancaman, kemudian dia dianggap menjadi musuh pemerintah ya. Tapi fase-fase yang tadi itu akan tidak berlaku kalau kita lihat bagaimana mungkin seorang penulis bisa menulis sesuatu di masa lampau dipengaruhi oleh biografinya. Ini hal yang mungkin agak jauh ya. Kemudian mengabaikan fakta-fakta psikologi sederhana, maksudnya di sini adalah hal-hal yang mungkin ya merupakan ranah psikologi ya, misalnya watak dari tokoh di situ dalam cerita itu. Apakah semua watak yang dibangun itu merupakan representasi penulis? Kan tidak mungkin ya, karena banyak tokoh mungkin di dalam situ yang tercipta di dalam proses kreatif penulis ya, yang bisa saja merupakan hasil pengamatan studi psikologinya ya terhadap perilaku sosial orang-orang di sekitarnya atau orang-orang lain ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang bisa terabaikan ya. Kemudian kelebihannya melihat biografi adalah berguna untuk menjelaskan makna alusi dan kata-kata yang dipakai dalam karya sastra. Seperti yang disampaikan di awal perkuliahan kita dulu, alusi adalah otoritas penulis dalam menggunakan bahasa ya. Bagaimana dia menyampaikan gagasannya dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang bahkan kadang bertentangan dengan hukum gramatika, yaitu kebebasan otoritas penulis ya. Dan pemilihan diksi atau pemilihan kata yang dipakai dalam karya sastra ya. Kita bisa membaca pengeraan hidupnya penulis itu dengan penggunaan diksi itu ya. Dan diksi itu tentu bisa populer, bisa muncul, bisa tenggelam ya, diksi-diksi atau kata-kata itu sesuai dengan era-era ya. Membantu kita mempelajari masalah pertumbuhan, kedewasaan dan merosotnya kreativitas pengarang ya. Kalau kita bisa memahami alur hidup pengarang, kita bisa melihat bagaimana fase-fase di dalam kepenulisannya itu ya. Kapan dia mencapai titik puncak produktivitas menghasilkan karya-karya besar, dan kapan dia kemudian mengalami kemerosotan dalam kreativitas kepengarangannya. Kemudian bahan untuk menjawab masalah sejarah seperti bacaan pengarang ya, persahabatan pengarang dengan sastrawan lain dan perjalanannya ya. Jadi kita bisa tahu jika penulis A dan B itu ternyata bersahabat, apakah mereka sering berdiskusi, saling mempengaruhi pemikiran, dia sering ketemu dengan tokoh siapa sehingga dia memiliki kemampuan menalar fenomena dalam karya sastranya, atau perjalanan hidupnya ya. Dia seperti kita tahu bahwa karya-karya
besar dari Pramudia yang tetralogi Bumi Manusia itu ditulis di saat masa pengasingannya, bahkan dia sangat produktif dalam pengasingannya. Saat pengasingan itu dia menulis banyak sekali buku, dan karya besarnya tetralogi Bumi Manusia itu terlahir di sana, ya, di dalam masa pengasingannya. Ini sebuah hal yang menarik dipelajari ketika dia dalam pengasingan, dia memiliki waktu yang cukup untuk mengolah kreativitasnya sebagai seorang sastrawan, ya. Kemudian kita beranjak ke sastra dan psikologi. Ada 4 parameter yang mungkin kita akan melihat dalam studi sastra dikaitkan dengan psikologi, ya. Pertama, studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi, ya. Tipologi penulis, ya. Kegemaran-kegemarannya, perilaku, habits, atau apa yang dia tunjukkan dalam kehidupannya, itu bisa menjadi salah satu aspek yang dipelajari, ya. Baik dia sebagai tipologi psikologi, ya, mentipologi atau mengelompokkan tipologi psikologi, atau dia sebagai individu. Kemudian studi proses kreatif juga bisa dipelajari melalui studi psikologi, proses penciptaan karya. Kemudian yang ketiga, tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra, ya. Ini banyak karya-karya. Kalau kita membaca, saya pernah membaca sebuah karya dari Paulo Coelho yang berjudul Veronica Decides to Die, atau terjemahannya Veronica memutuskan untuk mati. Itu kita bisa mempelajari bagaimana apa yang ada di dalam alam pikiran orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan, ya. Jadi kita bisa membaca hukum-hukum psikologi itu di dalam karya sastra, ya. Kemudian mempelajari dampak sastra pada pembaca, ya, ini biasanya bisa disebut sebagai reader response, ya, atau respon pembaca, ya, psikologi yang dimunculkan, ya. Contohnya, ya, tadi saya sempat atau pernah saya menyebut buku berjudul The Mother, ya, karya Gorkoy dari penulis Rusia, ya. The Mother ini diyakini sebagai salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Rusia, sehingga runtuhnya kekaisaran Rusia, kemudian berkuasanya pemerintah komunis, ya, dengan prinsip komunis di mana negara menjamin kehidupan rakyatnya dengan absolut, ya, tapi kepemilikan absolut ada di negara. Ini konsep-konsep ini digambarkan dalam bagaimana seorang perempuan ikut mengambil peran penting dalam mempopulerkan pandangan-pandangan yang mengkritik rezim kekaisaran pada saat itu, sehingga memunculkan perlawanan dari kaum buruh, dari kaum menengah, ya. Terjadilah perlawanan besar-besaran sehingga terjadi revolusi. Kemudian sastra dan psikologi kita dapat mengklasifikasikan pengarang berdasarkan tipe psikologi dan fisiologinya. Mereka bisa menguraikan kelainan jiwanya, bahkan meneliti alam bawah sadarnya. Bukti-bukti untuk itu diambil dari dokumen di luar sastra atau dari karya sastra itu sendiri, ya. Di luar sastra itu misalnya kita bisa mengetahui profil tipologi psikologi penulis, ya. Kita bisa melihat karya-karyanya seperti apa, ya, kita kaitkan dengan karya sastranya, ya. Kemudian kalau kita ingin studi tentang bagaimana sastra sebagai sebuah dokumen sosial, ya, untuk mengetahui studi terkait sastra dengan masyarakat, ya, maka kita bisa melihat sastra sebagai sebuah dokumen sosial dan sastra sebagai potret kenyataan sosial. Masalah sastra dan masyarakat dapat diletakkan pada satu hubungan yang lebih bersifat simbolik dan bermakna. Kita dapat mengacu pada istilah-istilah yang mengacu pada integrasi sistem budaya dan keterkaitan antara berbagai aktivitas manusia. Hal-hal yang biasa muncul di dalam terminologi atau istilah-istilah yang muncul di dalam konsep konstruksi sebuah masyarakat itu ada kata keteraturan atau order, ya, ada keselarasan, ya, ada koherensi, harmoni, identitas struktur, dan analogi stilistika. Hal-hal ini adalah hal-hal yang bisa diungkapkan di dalam konten sebuah karya sastra, ya. Keteraturan sosial itu, kalau kita akan membaca bagaimana sebuah tatanan masyarakat itu teratur, diatur
dan mengatur di dalam kehidupan itu bisa kita juga temukan dalam karya sastra dan seterusnya. Saya memberikan kalian proyek kecil untuk membaca bagian ini secara khusus ya. Kemudian membaca referensi tambahan terkait bagaimana hubungan antara sastra dengan masyarakat, dan saya minta kalian membuat semacam short essay baik 1, 2 sampai 3 paragraf terkait hal ini. Jangan lupa untuk memberikan judul yang kalian inginkan dan mencantumkan referensi yang kalian baca. Saya berharap kalian membaca referensi-referensi yang cukup baru, up to date, mutakhir terkait ini ya, yang berasal dari artikel-artikel online ya. Kalau bisa artikel yang terbit secara ilmiah ya, jangan artikel-artikel populer. Kalian baca dan kalian buat catatan sendiri terkait bagaimana sih sastra dan hubungan sastra dan masyarakat itu ya. Jadi apakah itu sebagai dokumen sosial, sebagai potret kenyataan sosial, atau konsep-konsep teoritis baru yang menghubungkan sastra dengan masyarakat ya. Karena ada beberapa fenomena menarik, misalnya di Indonesia itu Belitung ya itu dikenal dulu sebagai penghasil aspal ya, timah. Jadi daerah penghasil timah besar sejak zaman kolonial. Tapi dia kemudian tidak terlalu populer ya. Tapi ketika lahir sebuah novel dari penulis yang berasal dari sana berjudul Laskar Pelangi dari Andrea Hirata, kemudian daerah itu kemudian sangat populer dan kemudian diberi julukan sebagai Bumi Laskar Pelangi. Nah, ini sebuah keberhasilan penulis menghasilkan karya besar, kemudian karya besar itu menjadi representasi daerah itu. Karena di dalam karya Laskar Pelangi itu sendiri digambarkan dengan gaya penulis tentang daerah di mana dia dibesarkan dan bertumbuh ya sampai dia dewasa, kemudian dia menjadi seorang yang berhasil gitu. Bagaimana tatanan sosial di masyarakat di mana dia tumbuh itu, bagaimana dia berinteraksi dalam hubungan-hubungan yang sangat menarik cara penyajiannya ya, gaya kemelayuan dari Andre Hirata dalam menyajikan gambaran-gambaran tentang masyarakat itu. Kalau kalian membaca karyanya yang lebih lanjut lagi, misalnya karya tentang Mariam Karpov ya, di dalam salah satu novel setelah tetralogi Laskar Pelangi itu ada karya lanjutannya, itu sebenarnya masih berkaitan. Kalian akan menemukan kelihayan Andre Hirata dalam menggambarkan bagaimana sih masyarakat Melayu ya hidup dan berinteraksi di dalam konteks kemasyarakatannya. Ini hal yang kalian bisa lakukan ya. Kemudian kita akan melihat sastra dan pemikiran secara langsung atau melalui alusi-alusi dalam karya ya. Ini hal selanjutnya. Kadang-kadang pengarang menyatakan bahwa ia menganut aliran filsafat tertentu, mempunyai hubungan dengan paham-paham yang dominan pada zamannya, atau paling tidak mengetahui garis besar ajaran paham-paham tersebut. Ya, ini artinya penulis itu bukan manusia yang hampa, bukan sosok yang ada tanpa pemikiran yang membangunnya. Dia melakukan proses kreatif penulisannya itu dan kita harus melihat dirinya sebagai bagian dari sistem mazhab pemikiran peradaban manusia ya. Nah, apa yang membuat hal-hal yang dia yakini, yang dia percayai, hal-hal yang dia anut, hal-hal yang dia pelajari dan kemudian peluk dan pedomani dalam hidup itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kreatifnya dalam menulis ya. Sehingga kita bisa melihat dari alusi yang dia gunakan, kemudian pilihan-pilihan kata, kemudian pemahaman-pemahaman yang dia titipkan dalam karya-karyanya. Yang populer di era-era sejak akhir abad 20 sampai abad ini 2021, abad 21 ini, penulis-penulis yang mencoba mendorong isu-isu feminisme misalnya dalam karya sastranya. Kalau kita lihat karya-karya sastra feminisme itu, kita akan melihat bagaimana gugatan-gugatan dari penulis tentang ketimpangan-ketimpangan yang dialami oleh kaum minoritas,
kaum yang lemah, kaum yang tidak beruntung menurut ukuran kacamata kewajaran dalam keperadaban manusia selama ini ada, misalnya perempuan misalnya ya, atau bagaimana kaum minoritas di dalam sebuah komunitas yang lebih besar gitu. Kalau perempuan misalnya dia selalu eh, dilihat sebagai objek atau penderita dari seluruh sistem tatanan sosial itu. Mereka menjadi bagian yang paling kurang beruntung misalnya. Namun di dalam karya-karya itu mereka coba menitipkan itu gugatan-gugatan itu ya. Saya pernah ceritakan tentang seorang penulis muda dari Jawa Timur, almarhum Lan Fang, itu yang menulis tentang bagaimana kaum keturunan Tionghoa itu dimarginalkan ya, khususnya lebih lagi mereka yang perempuan ya. Mereka menjadi korban dari sebuah peristiwa ya. Atau bagaimana penggambaran dari uh, uh, Pramudia ketika dia menulis sebuah novel berjudul Gadis Pantai ya. Gadis Pantai ini menggambarkan bagaimana posisi perempuan di era di era kolonial menjelang Indonesia kemudian berdiri gitu ya, di mana perempuan tidak seberuntung laki-laki ya. Hal itu kemudian diperkuat dengan lahirnya sosok Raden Ajeng Kartini misalnya sebagai perempuan yang memperjuangkan pendidikan ya, dan seterusnya. Nah, karya-karya itu menunjukkan bahwa penulis itu sangat mendukung pemikiran-pemikiran feminisme ya, pemikiran feminisme. Banyak juga penulis-penulis perempuan yang berkiprah dalam dunia penulisan menunjukkan hal itu dan mencoba menggarisbawahi betapa posisi perempuan di dalam tatanan sosial ini tidak diuntungkan ya. Itu cara-cara pemikiran kemudian merasuki karya-karya sastra dari sang penulis. Suatu bentuk filsafat itu sebagai bentuk pemikiran yang bersifat khusus, berbentuk khusus, dianalisis untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran hebat. Karya sastra dapat dianggap sebagai dokumen sejarah pemikiran dan filsafat, karena sejarah sastra sejajar dan mencerminkan sejarah pemikiran. Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya feminisme itu bukan barang baru ya. Dari abad 19 sudah ada karya-karya sastra itu tulis tentang itu ya. Tadi kita coba ambil contoh di abad 20 misalnya, abad 19 juga. Salah satu contohnya bagaimana The Mother itu, kenapa sosok perempuan yang dimunculkan sebagai tokoh sentral di dalam revolusi yang terjadi di Rusia ya. Itu kekuatan feminisme juga. Tapi apakah feminisme ini juga tidak ditemukan ya di dalam konteks tradisional? Di dalam peradaban Sasak misalnya ya, dua legenda paling besar yang ada di tengah masyarakat Sasak ini, figur utamanya adalah perempuan ya. Pertama Dewi Anjani, kemudian di selatan itu Putri Mandalika. Dua-duanya perempuan dan dijadikan figur sentral ya. Tapi apakah dia dibangun berdasarkan pemikiran feminisme? Nah, karena yang kita studi dalam studi sastra itu lebih pada sastra modern ya, sastra klasik dan modern, bukan sastra lisan ya, seperti yang tadi itu kan sastra lisan. Tapi ternyata pemikiran feminisme itu juga muncul ya dalam sastra lisan ya, tapi dalam bentuk-bentuknya yang begitu ya. Banyak juga cerita-cerita yang melibatkan perempuan seperti di Jawa itu, misalnya candi ya, lahirnya 1000 candi itu karena permintaan seorang putri dan seterusnya. Cerita-cerita Roro Jonggrang dan seterusnya itu ya, 7 bidadari dan banyak cerita tentang perempuan ya. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu bagian sentral dari peradaban kuno, peradaban tradisional klasik ya. Jadi tidak sepenuhnya laki-laki mendominasi penciptaan karya sastra atau proses kreatif di dalam karya sastra.
Itu saja mungkin untuk topik diskusi kita pada hari ini ya. Salam sehat, sampai ketemu di perkuliahan berikutnya.